Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang, shalom. Kita bersama berdoa sebelum firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan untuk kita renungkan. Mari kita berdoa. Sungguh teramat luar biasanya kasih Tuhan dan cara Tuhan mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan memberikan kami kesempatan untuk bisa kembali berkumpul di rumah keluarga Bapak Sampang M. Gaman untuk memuliakan Tuhan dan untuk kembali bersama merenungkan sabda firman Tuhan. Kami akan diajarkan oleh firman-Mu ini untuk mengarahkan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan, kami dengan hikmat-Mu dan Roh Kudus-Mu berkarya, sehingga firman-Mu ini tidak hanya sampai pada pendengaran kami saja, tetapi sampai kepada hati kami untuk dapat termeterai dan menjadi pelaku firman Tuhan. Diberkati kami semua Tuhan, dan diberkati kami yang akan menyambut firman-Mu ini. Dengan sukacita kami menyerahkan kehidupan kami dan menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, nas firman Tuhan pada siang hari ini dalam nas yang sudah dibacakan, yaitu Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4 dengan perikop keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, penulis kitab ini adalah Nabi Habakuk. Habakuk berkarya pada Israel Selatan, yakni Yehuda, di zaman pemerintahan Raja Yoyakim. Dan kondisi yang terjadi di masa pemerintahan Yoyakim itu sangatlah memprihatinkan. Raja ini adalah salah satu dari sekian banyak raja Yehuda yang tidak takut Tuhan. Kehidupan para pembesar kerajaan, pejabat negeri yang mempraktikkan ketidakadilan dan berbagai bentuk penindasan kepada kaum lemah. Kehidupan masyarakat jauh dari kata baik, sebab kebobrokan pemimpin negeri yang lebih mengejar atau mengutamakan keuntungan pribadi dan kekuasaan. Dan pergumulan inilah yang dirasakan Habakuk ketika dengan mata kepalanya sendiri yang melihat penindasan, yang melihat kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, pertikaian begitu merajalela terjadi di negerinya. Dan segala penindasan dan kejahatan lainnya yang dilihat Habakuk terjadi dikarenakan, dikatakan di ayat 4 ini, yaitu hukum kehilangan kekuatannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita sampai pada saat hari ini pun kita masih sering melihat atau sering menyaksikan ada banyak perkara-perkara dalam bentuk ketidakadilan yang terjadi di negeri kita sampai pada saat hari ini. Dan tentu di tengah ketidakadilan itu pasti kita merindukan hidup yang tenang, hidup yang aman, hidup yang tentram, bahkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan indah itu kita kehendaki terjadi di dalam diri kita, dan tidak suka melihat apalagi mengalami penindasan, mengalami kejahatan, kelaliman. Kita ingin bebas dari percekcokan, bebas dari perselisihan, bebas dari pertengkaran dan aniaya. Kita juga tentu hendak menikmati hidup sukacita dan bahagia. Namun pada kenyataannya yang terjadi di negeri kita pun hampir kurang lebih sama seperti yang dialami pada zaman pemerintahan Raja Yoyakim ini. Ketidakadilan sering terjadi di mana-mana.
Dan inilah yang menjadi kerinduan kita, tentunya saya yakin dan percaya. Lalu bagaimana jika penindasan atau kejahatan itu terjadi di sekitar kita? Inilah yang membuat Habakuk tidak tahan. Sebagai seorang nabi, Habakuk cukup jeli melihat realita hidup yang terjadi. Dalam pengamatannya, Habakuk sangat prihatin atas kehidupan umat Tuhan. Dan Habakuk menyaksikan fakta hidup terjadinya kejahatan, kelaliman, percekcokan, pertengkaran, dan aniaya. Segala yang dilihat Habakuk itu menjadi pergumulan batin di dalam dirinya. Hati Habakuk semakin tersayat ketika ia menyaksikan bahwa orang yang tertindas tersebut adalah orang-orang lemah dan benar. Hamba Tuhan Habakuk tentu menyampaikan semua itu dalam doanya kepada Tuhan. Namun kejahatan semakin merajalela sehingga ia berteriak penindasan seperti yang dikatakannya di ayat yang kedua ini. Dan menarik sekali dari analisa Habakuk bahwa penindasan dan kejahatan lainnya itu terjadi dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, yaitu hukum kehilangan kekuatannya. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan hukum bagi umatnya. Hukum dilandasi oleh cinta kasih-Nya demi keselamatan manusia. Dan hukum itu mestinya menjadi patokan bagi manusia untuk menikmati hidup berkeadilan dan penuh sukacita. Hukum diberikan untuk mengatur kehidupan manusia sehingga terciptalah yang namanya keharmonisan, kerukunan, ketenteraman itu tadi. Tetapi hukum telah dipermainkan, hukum kehilangan kekuatannya. Akibatnya keadilan muncul terbalik seperti yang diungkapkan di ayat yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara. Bisa dikatakan orang benar menjadi salah dan orang lemah semakin dilemahkan, dan penguasa semakin bertindak semaunya atau sewenang-wenangnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Habakuk percaya bahwa keadilan Allah itu akan terjadi. Habakuk pun sampai kepada pemahaman teologis yang dapat kita lihat di pasal 2 ayat 4b, di mana dikatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Inilah dasar yang kokoh bagi nabi dan tentunya bagi kita untuk mengatasi tekanan yang sering dan banyak kita alami. Tuhan adalah penguasa dan penentu atas segala kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita boleh percaya bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak dan menghapus segala air mata orang-orang benar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dari nas firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Habakuk ini, apa yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita tahu dalam kehidupan kita pada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak hal-hal yang kita lihat tidak hanya ketika kita menonton televisi, menonton berita-berita. Ada banyak bentuk ketidakadilan setiap orang yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri, menggunakan kekuasaannya untuk pribadinya sendiri. Dan itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang tentunya dapat kita rasakan, dapat kita lihat di sekitar kita. Lalu apa tugas kita sebagai orang-orang percaya? Apa peran kita sebagai orang-orang percaya ketika kita melihat ketidakadilan tersebut? Yaitu yang pasti, seperti yang saya katakan, kita ini merindukan hidup yang tenang, hidup aman, hidup tentram, hidup damai sejahtera. Kita hendak menikmati hidup dengan sukacita dan bahagia. Namun kehidupan umat yang dipelihara Tuhan itu tidak berarti hidup bebas dari penderitaan yang bahkan mungkin selalu hadir dalam kehidupan setiap hari dan setiap saat. Apalagi dunia ini penuh dengan berbagai kejahatan yang tampak secara langsung maupun tersembunyi. Oleh sebab itu, orang percaya
orang Kristen harus terus berjuang untuk hidup benar, hidup adil, hidup baik bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Kita adalah umatnya harus meneladani, mencontohi Tuhan kita yang benar dengan kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang adil, kehidupan kita yang jujur dan selalu baik. Tidak hanya baik di depan orang, tetapi juga baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan adalah penguasa dan penentu atas seluruh kehidupan kita sebagaimana yang saya katakan tadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa menjadi suara Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, meskipun bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Yang namanya menyuarakan kebenaran ini pasti tidaklah mudah. Ada banyak tantangannya, ada banyak hambatannya. Bahkan mungkin ketika tantangan atau hambatan itu kita hadapi, bisa saja kita terbawa arus atau mengikuti arus yang ada. Orang tidak benar, kita juga bisa terbawa arus menjadi orang yang tidak benar juga. Orang tidak adil, kita juga bisa terbawa arus menjadi orang yang tidak adil. Orang yang tidak jujur, kita juga bisa terbawa arus menjadi orang yang tidak jujur. Ini yang namanya tantangan untuk kita. Ini yang namanya suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Sekalipun kita berada di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan ketidaksetiaan, yang penuh dengan ketidakbenaran, kita hadir sebagai umat Tuhan, kita hadir sebagai orang percaya, kita hadir sebagai orang Kristen, harus memperjuangkan atau menyuarakan kebenaran itu sekalipun tantangannya tidaklah mudah, tantangannya tidaklah gampang. Bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karena kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Kita tidak boleh menyerah untuk memperjuangkan hadirnya kebenaran dan keadilan sebagai warna baru dalam kehidupan ini, atau perubahan hidup yang benar di dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita memperingati atau merayakan Hari Reformasi. Hari Reformasi adalah pembaharuan atau perubahan. Itu artinya kita harus juga menjadi penggerak supaya kita merubah kehidupan dunia ini dari yang tidak adil menjadi adil. Merubah kehidupan dunia ini dari yang tidak jujur menjadi jujur. Merubah kehidupan dunia ini dari yang tidak baik menjadi baik. Itulah peran kita, keberadaan kita, hadirnya kita sebagai orang-orang percaya. Dan sekali lagi memang tidak mudah. Tantangannya juga tidaklah mudah untuk kita. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita yakin dan percaya dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kekuasaan dari Tuhan, kita mampu menyuarakan kebenaran itu dengan terlebih dahulu menjadikan diri kita sebagai teladan dan contoh yang baik bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita percaya Tuhan mengutus kita untuk menyerukan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan setiap hari. Dia yang mengutus kita, Dia juga yang memampukan kita. Mintalah penyertaan dan pertolongan Tuhan supaya kita senantiasa menjadi alatnya dalam mewujudkan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Amin.